kamu sedang belajar akuntansi dan kamu kesulitan untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal, yuk yuk sini aku bantuin. Mari kita kenalan sama metode anak takur figure kode model. Jadi ini adalah metode yang bisa teman-teman gunakan untuk mempermudah mencatat transaksi ke dalam jurnal. Seperti apa metodenya? Yuk simak pembahasannya. Sebelum kita masuk ke metode anak takur finger kode model, terlebih dahulu teman-teman harus tahu bahwa di dalam akuntansi kita punya 5 kelompok akun. Yang pertama, adanya di jari jempol, namanya adalah kelompok harta atau aset. Yang kedua, adanya di jari telunjuk, namanya adalah kelompok utang atau kelompok liabilitas. Yang ketiga, adanya di jari tengah, namanya adalah modal atau ekuitas. Dan yang keempat, adanya di jari manis, kita sebut sebagai pendapatan atau revenue. Dan terakhir di jari kelingking, ini kita sebut sebagai beban atau expense. Sekarang yuk kita kenalan sama 5 akun yang ada di dalam akuntansi. Mulai dari yang pertama, kelompok harta atau biasa kita sebut sebagai orang tuanya adalah harta. Si harta punya anak-anak siapa aja ya? Harta ini punya 2 anak, yaitu harta lancar atau kita juga sebut sebagai current asset dan juga harta tetap atau kita sebut sebagai fixed asset. Nah, harta lancar itu terdiri dari ada kas, piutang, perlengkapan, persediaan, dan lain-lain. Di mana dia ini merupakan harta yang setara dengan kas atau gampang dirubah bentuknya menjadi kas dan jangka waktu penggunaannya kurang dari 1 periode atau 1 tahun. Sementara anaknya harta yang kedua namanya adalah fixed asset atau aset tetap. Aset tetap ini adalah aset yang dapat digunakan berulang-ulang dan masa waktu penggunaannya lebih dari 1 periode atau lebih dari 1 tahun. Di antaranya kita punya peralatan, kita punya kendaraan, mesin, gedung, dan juga tanah. Sekarang kita kenalan sama kelompok yang kedua, yaitu kelompok kewajiban atau liabilitas. Sama seperti harta, kewajiban atau liabilitas juga dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek atau short-term liabilities dan juga kewajiban jangka panjang atau long-term liabilities. Short-term liabilities atau kewajiban jangka pendek ini merupakan kewajiban yang biasanya nominalnya relatif lebih kecil dan dapat dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 periode atau 1 tahun. Seperti contohnya adalah utang usaha, utang dagang, utang gaji, dan juga utang lainnya yang dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun bisa dilunasi. Sementara untuk long-term liabilities, ini adalah kewajiban dengan nominal yang relatif lebih besar dan juga jangka waktu pelunasannya otomatis membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu lebih dari 1 periode atau lebih dari 1 tahun. Di antaranya adalah utang bank, utang obligasi, utang hipotek, dan juga utang lainnya. Sekarang kita ke kelompok akun yang ketiga yang ada di jari tengah, yaitu kelompok modal atau equity. Modal sendiri secara umum dia dibagi menjadi 2, yaitu modal atau modal pemilik dan juga pengambilan prive atau drawing. 2 kelompok akun yang ada di dalam modal ini tadi ada modal pemilik dan juga pengambilan prive, ini merupakan 2 hal yang saling bertolak belakang. Kenapa bisa saling bertolak belakang? Nah, jadi di sini dalam akuntansi kita harus secara tegas memisahkan mana kekayaan pribadi pemilik dan mana kekayaan perusahaan. Harus ada garis pemisah yang tegas di antara keduanya. Apabila pemilik menyetorkan uang ke dalam perusahaan, maka peristiwa penyetoran uang ini kita sebut sebagai setoran modal atau modal pemilik. Jadi ketika pemilik memberikan setoran kepada perusahaan itu disebut sebagai setoran modal atau modal pemilik. Sementara kebalikannya, ketika pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka itu disebut sebagai pengambilan prive.
Ketika pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka itu kita sebut sebagai pengambilan privé. Jadi di dalam kelompok modal, kelompok yang ketiga di jari tengah ini tadi, modal itu punya dua kelompok, yaitu modal pemilik dan juga privé, di mana keduanya itu punya sifat yang saling bertentangan. Modal merupakan setoran pemilik kepada perusahaan, namun privé adalah pengambilan pribadi pemilik dari uang perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik. Sekarang kita lanjut kenalan ke kelompok akun yang ada di jari manis, yaitu kelompok pendapatan atau revenue. Nah, pendapatan di sini ini merupakan peristiwa di mana ketika suatu perusahaan menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut sehubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Ketika perusahaan itu bergerak dalam bidang laundry, maka ketika perusahaan menerima uang dari hasil laundry, itu kita sebut sebagai pendapatan. Atau ketika suatu perusahaan bergerak dalam bidang servis mobil, maka ketika menerima pembayaran atas jasa servis tersebut, kita akui itu sebagai pendapatan. Dan sekarang kita kenalan ke kelompok akun yang terakhir, nomor 5, yaitu kelompok beban. Tepatnya dia ada di jari kelingking. Beban atau expense ini merupakan kebalikan dari pendapatan, di mana ketika pendapatan kita memperoleh uang dari hasil kita menjual jasa, sementara kalau beban berarti kita mengeluarkan uang untuk suatu kepentingan yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti membayar listrik, maka kita sebut sebagai beban listrik. Membayar gaji karyawan, kita sebut sebagai beban gaji karyawan. Membayar biaya lain-lain, kita sebut sebagai beban lain-lain. Nah, itu tadi adalah 5 kelompok akun beserta anak-anaknya yang ada di dalam akuntansi. Gimana? Udah kenal kan sama 5 kelompok akun yang ada di dalam akuntansi? Kalau udah kenal dan sudah paham, mari kita lanjutkan ke sistematika finger code model. Adalah sistematika untuk menentukan posisi debit maupun kredit dari suatu akun. Dan di sini kita akan menggunakan bantuan dari tangan kanan kita. 5 jari yang ada di dalam tangan kanan. Di mana kelima jari ini masing-masing mewakili satu kelompok akun yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama ada jari jempol. Dia mewakili harta atau aset. Yang kedua jari telunjuk. Dia mewakili utang atau liabilitas. Kelompok akun yang ketiga ada di jari tengah, dia mewakili modal atau ekuitas. Yang keempat, di jari manis, ada kelompok akun pendapatan atau revenue. Dan di jari kelingking, kita punya kelompok akun beban atau expense. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Sekali lagi, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Satu kali lagi. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, dari 5 kelompok akun ini, untuk menentukan posisi debit atau kreditnya, maka kita bisa gunakan finger code model. Ini adalah metode penentuan debit dan kredit suatu akun. Gimana caranya? Kita bentuk menjadi seperti ini. Ya, ada 2 jari yang dia tegak berdiri, yaitu jempol dan juga kelingking. Di mana jempol mewakili harta dan kelingking mewakili beban. Jempol mewakili harta, kelingking mewakili beban. 2 jari yang berdiri ini, apabila dia bertambah, maka akan kita catat di sebelah debit. Harta dan beban apabila bertambah, kita catat di sebelah debit. Nah, cukup itu aja yang teman-teman ingat karena yang lainnya adalah kebalikannya. Maksudnya gimana kebalikannya? Kalau harta dan beban bertambah di sebelah debit, artinya ketika harta dan beban ini berkurang, maka akan kita catat di sebelah kredit. Harta dan beban bertambah di debit, apabila berkurang kita catatnya di kredit. Kebalikannya, dengan 3 jari. 3 jari ini tadi terdiri dari utang, modal, dan pendapatan. Utang, modal, pendapatan. Apabila ketiga jari ini tadi bertambah, berarti kebalikannya dari 2 jari ini tadi. 3 jari ini bertambah, posisinya ada di sebelah kredit. Ya, utang, modal, pendapatan, apabila bertambah, kita catat di sebelah kredit. Kebalikannya, utang, modal, pendapatan, apabila berkurang, kita catat di sebelah debit. Ya, itu ya, teman-teman harus ingat
Finger code model. Model penentuan debit dan kredit menggunakan bantuan dari jari. Kita bentuk seperti ini untuk harta dan beban, bertambah di debit, berkurang di kredit. Kebalikannya, 3 jari ini, utang, modal, pendapatan, bertambah di kredit dan berkurang di sebelah debit. Oke, kita sudah kenalan sama akun-akun yang ada di dalam akuntansi. Dan kita juga sudah belajar mengenai finger code model. Sekarang waktunya kita belajar untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal dengan cara yang sangat gampang, yaitu menggunakan metode anak takur finger code model. Di mana anak takur finger code model itu merupakan 3 langkah mudah dalam teman-teman bisa mencatat transaksi ke dalam jurnal. Dengan tahapan yang pertama kita sebut sebagai anak atau singkatan dari analisis akun. Ya, tahapan yang pertama adalah analisis akun. Tahap yang kedua kita sebut sebagai takur atau singkatan dari tambah atau kurang. Takur singkatan dari tambah atau kurang. Dan yang ketiga adalah finger code model, penentuan debit dan kredit suatu akun dengan menggunakan bantuan jari. Gimana caranya? Langsung yuk coba kita implementasikan ke dalam transaksi di dalam suatu perusahaan. Sebelum kita mengimplementasikan contoh penggunaan anak takur finger code model dalam mencatat suatu transaksi ke perusahaan, perlu teman-teman ketahui bahwa Indonesia menerapkan sistem double entry bookkeeping atau sistem pencatatan berpasangan. Artinya apa? Setiap transaksi itu dicatat akan minimal mempengaruhi 2 akun. Double entry bookkeeping, setiap transaksi yang dicatat minimal mempengaruhi 2 akun. 1 akun di sebelah debit dan 1 akun di sebelah kredit dengan nominal yang balance. Ya. Mari kita lihat ke contoh transaksinya berikut ini. Nah, sekarang sudah bersama-sama kita lihat, ini adalah daftar transaksi yang sudah terjadi pada Salon Adelia selama bulan September tahun 2025. Mari kita coba analisis satu persatu transaksi ini dengan menggunakan metode anak takur finger code model. Transaksi yang pertama, Adelia selaku pemilik menyetorkan uang tunai 100 juta rupiah sebagai modal awal perusahaan. Adelia sebagai pemilik menyetorkan uang 100 juta rupiah sebagai modal awal perusahaan. Maka kita bisa menganalisis transaksi ini dengan menggunakan metode anak takur finger code model. Kita mulai dari step yang pertama, yaitu tahapan anak atau analisis akun. Seperti yang teman-teman ingat bahwa akuntansi kita menganut sistem double entry bookkeeping. Setiap transaksi yang terjadi minimal mempengaruhi 2 akun. Oleh karena itu, kita minimal harus mencari 2 akun yang ada di dalam transaksi ini. Ya, kita baca lagi. Adelia menyetorkan uang tunai. Nah, uang tunai di dalam akuntansi ini kita sebut sebagai akun kas. Maka kita sudah dapatkan akun yang pertama yaitu kas. Adelia menyetorkan uang tunai 100 juta rupiah sebagai modal awal perusahaan. Sebagai modal awal perusahaan. Berarti kita sudah dapatkan akun yang kedua yaitu modal. Oke, jadi tahapan yang pertama, anak, kita sudah mendapatkan 2 akun. Yang pertama akun kas, yang kedua akun modal. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu takur. Menentukan posisi apakah suatu akun itu bertambah atau berkurang. Takur, tambah atau kurang. Nah, sekarang kita analisis mulai dari akun yang pertama tadi kita dapat, yaitu akun kas. Ingat ya teman-teman, ketika kita melakukan pencatatan transaksi, maka kacamata yang kita gunakan adalah kacamata milik perusahaan. Kita sudut pandangnya adalah sebagai perusahaan. Ketika ada pemilik menyetorkan uangnya sebagai modal awal perusahaan, artinya kas perusahaan bertambah atau berkurang? Apa jawabnya? Betul sekali, kas perusahaan jadi bertambah. Karena sebelumnya perusahaan tidak punya kas. Dengan adanya setoran uang tunai dari pemilik itu tadi, perusahaan jadi punya kas. Sehingga posisi kas perusahaan jadi bertambah. Selanjutnya, kita menganalisis akun yang kedua, di mana tadi kita punya akun modal. Apakah sebelumnya perusahaan punya modal? Tidak.
Maka dengan adanya setoran modal dari pemilik, perusahaan jadi punya modal. Sehingga posisi modal perusahaan juga bertambah. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu finger code model. Kita sudah punya dua akun. Kas, posisi bertambah, modal, posisi juga bertambah. Maka tinggal kita masukkan ke dalam finger code model. Di mana yang pertama kita punya akun kas. Kas ini merupakan anak cucu dari akun harta. Seperti yang teman-teman ingat tadi ya. Harta itu dia punya current asset dan di bawah current asset dia punya kas. Maka kas adalah kelompok harta. Dan kita lihat bahwa kas posisinya adalah bertambah. Artinya harta di sebelah jempol dia posisinya bertambah. Sekarang tinggal kita masukkan ke finger code model. Harta tadi kalau bertambah kita catat di mana? Betul, kita catat di sebelah debit. Maka di sini kas bertambah kita catat di sebelah debit. Sekarang kita analisis yang kedua untuk akun modal. Modalnya juga bertambah. Teman-teman masih ingat nggak modal ada di jari yang mana? Betul, modal ada di jari yang tengah. Maka di jari tengah ketika modal bertambah, dia akan dicatat di sebelah kredit. Betul. Ya, modal bertambah kita catat di sebelah kredit. Nah, sehingga kita sudah dapat jurnalnya gampang sekali. Akun yang pertama yaitu kas, kita catat di sebelah debit. Dan akun yang kedua modal juga kita catat di sebelah kredit. Kas di debit, modal di kredit dengan nominal 100 juta rupiah. Selanjutnya kita ke transaksi yang kedua, di mana di sini ada transaksi dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 1 juta rupiah. Maka kita akan mencoba mencatat transaksi ini ke dalam jurnal dengan bantuan metode anak takur finger code model. Dibeli perlengkapan. Berarti di sini kita punya akun perlengkapan secara tunai. Nah, tunai ini menunjukkan akun kas karena itu adalah dibayar menggunakan uang. Sehingga tunai di sini menunjukkan akun kas. Nah, kita sudah dapat dua akun ya. Yang pertama ada akun perlengkapan, yang kedua ada akun kas. Oke, tahapan anak sudah kita lalui, analisis akun. Sekarang kita tahap yang kedua, takur, tambah atau kurang. Nah, yang pertama, dibeli perlengkapan. Berarti kita punya akun perlengkapan. Ketika kita membeli perlengkapan, berarti posisi perlengkapan kita jadi, ya betul, bertambah. Sebelumnya kita nggak punya perlengkapan, akhirnya karena membeli perlengkapan, kita jadi punya perlengkapan. Sehingga perlengkapan kita jadi bertambah. Oke, kemudian kita ke akun yang kedua, yaitu secara tunai. Secara tunai tadi menunjukkan akun kas. Kas kita digunakan untuk membeli perlengkapan, berarti otomatis kas kita posisinya jadi, ya betul, berkurang. Nah, sekarang kita udah punya dua akun dan posisi takurnya ya. Kita punya akun perlengkapan bertambah, dan kita punya akun kas berkurang. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke finger code model. Yang pertama, perlengkapan. Seperti teman-teman ingat, perlengkapan ini adalah anak cucu dari si harta. Terutama dia adalah kelompok harta lancar. Maka ketika perlengkapan ini adalah kelompok harta dan tadi kita ketahui bahwa dibeli perlengkapan artinya perlengkapannya bertambah, maka artinya harta di sini bertambah. Harta bertambah teman-teman masih ingat dicatat di sebelah mana? Betul, harta bertambah kita catat di sebelah debit. Nah, dibeli perlengkapan secara tunai berarti kita punya akun kas, di mana kas kita berkurang karena digunakan untuk membayar perlengkapan. Nah, kas yang berkurang ini tadi akan kita catat di sebelah kredit. Karena kas adalah kelompok dari harta. Ketika hartanya berkurang, maka harta itu akan kita catat di sebelah kredit. Ya, berarti perlengkapan bertambah dicatat di sebelah debit, dan kas berkurang kita catat di sebelah kredit. Jadi deh jurnalnya. Berarti jurnalnya untuk transaksi ini adalah perlengkapan kita catat di sebelah debit, kas kita catat di sebelah kredit dengan nominal 1 juta rupiah. Sekarang kita coba masuk ke transaksi yang ketiga. Transaksinya adalah dibayar biaya sewa toko untuk bulan ini sebesar 2 juta rupiah. Dibayar biaya sewa untuk toko pada bulan ini sebesar 2 juta rupiah.
Maka kita akan coba analisis dengan menggunakan step yang pertama. Anak, analisis akun. Dibayar biaya sewa. Nah, membayar biaya sewa ini merupakan kelompok beban. Tepatnya adalah beban sewa. Maka kita sudah dapatkan akun yang pertama yaitu beban sewa. Kemudian, dibayar sewa toko untuk bulan ini sebesar 2 juta rupiah. Kalau kita membayar menggunakan apa? Betul, menggunakan uang tunai. Dan nama lain dari uang tunai adalah kas. Sehingga kita sudah dapatkan akun yang kedua yaitu akun kas. Ya, berarti sudah ketemu dua akun. Yang pertama adalah beban sewa dan yang kedua adalah kas. Oke, kita tahap anak, analisis akun sudah selesai. Sekarang kita coba ke tahap yang kedua yaitu takur, menentukan posisi bertambah atau berkurang. Oke, sebelum kita membayar beban sewa, apakah sebelumnya kita punya beban sewa? Tidak. Sehingga dengan adanya transaksi membayar biaya sewa ini, kita jadi punya beban sewa. Sehingga analisisnya adalah beban sewanya bertambah. Kemudian yang kedua, untuk akun kas. Kasnya digunakan untuk membayar beban sewa. Artinya posisi kas kita adalah berkurang. Betul sekali. Jadi kita punya dua akun, beban sewa bertambah dan juga kas berkurang. Kalau sudah, kita sekarang ke tahap yang ketiga, yaitu finger kode model. Kita coba masukkan ke dalam jari kita untuk menentukan posisi debit atau kredit dari suatu akun. Yang pertama, kita punya akun beban sewa. Teman-teman masih ingat untuk beban ada di jari yang mana? Betul, beban ada di jari kelingking. Ya, beban sewa ada di jari kelingking. Dan beban sewa posisinya bertambah. Kalau bertambah, teman-teman masih ingat dicatat di sebelah mana tadi? Betul, untuk beban kalau dia bertambah kita catat di sebelah debit. Oke, berarti kita sudah punya beban sewa bertambah kita catat di debit. Sekarang kita ke akun yang kedua yaitu kas. Di mana kas ini dia berkurang. Kas teman-teman masih ingat dia kelompoknya siapa? Betul, dia adalah kelompok harta. Maka di sini kasnya berkurang karena digunakan untuk membayar beban sewa sehingga di sini akan kita catat kasnya berkurang. Kas adalah kelompok harta, ketika harta berkurang maka akan kita catat di sebelah kredit. Oke, jadi kita sudah dapat ya jurnalnya untuk transaksi kali ini adalah beban sewa kita catat di sebelah debit dan kas kita catat di sebelah kredit dengan nominal 2 juta rupiah. Sekarang kita masuk ke transaksi berikutnya. Di mana di transaksi berikutnya ada transaksi diterima jasa salon sebesar 3 juta rupiah. Diterima jasa salon sebesar 3 juta rupiah. Mari kita analisis bareng-bareng menggunakan anak takur finger kode model. Yang pertama, step pertama adalah anak, analisis akun. Diterima jasa salon, artinya kita menerima pembayaran uang tunai dari hasil kita mengeluarkan jasa salon itu tadi. Sehingga akun yang pertama kita peroleh akun pendapatan. Karena kita menerima uang dari hasil jasa utama yang kita lakukan. Oke, kita sudah dapat akun yang pertama yaitu pendapatan. Sekarang kita analisis akun yang kedua, ada akun apa ya? Di akun yang kedua, ketika kita menerima pendapatan, otomatis pendapatan yang diterima bentuknya adalah uang tunai. Sehingga ketika kita menerima uang tunai, maka ini di dalam akuntansi kita akan mencatatnya sebagai kas. Ya. Di dalam akuntansi kita akan mencatatnya sebagai kas. Sehingga di sini kita sudah mendapatkan dua akun. Yang pertama adalah pendapatan dan yang kedua adalah kas. Oke. Sekarang kita masuk ke step yang kedua, takur, bertambah atau berkurang. Nah, pendapatan, ketika kita menerima pendapatan, berarti posisinya pendapatan kita jadi betul, bertambah. Pendapatan jadi bertambah. Yang kedua, kas. Ketika kita menerima pendapatan, berarti posisi kas kita jadi betul, bertambah juga. Ya, jadi kita sudah punya dua akun dan dua posisinya. Ada akun pendapatan bertambah dan juga akun kas bertambah. Sekarang kita masuk ke step yang ketiga, yaitu finger kode model. Maka kita akan masukkan dua akun itu ke posisi debit maupun kredit. Nah, pendapatan. Teman-teman masih ingat pendapatan ada di jari yang mana?
Ya, betul. Pendapatan ada di jari yang manis ini. Nah, pendapatan ketika dia posisinya bertambah, maka akan kita bentuk jari seperti ini. Pendapatan bertambah akan kita catat di sebelah kredit. Oke, pendapatan bertambah kita catat di sebelah kredit. Nah, akun yang kedua, kas. Kas adalah anaknya harta. Maka ketika kita masukkan ke finger kode model, harta ada di jari jempol, kasnya tadi posisi bertambah artinya harta juga bertambah. Maka di sini kita bisa catat bahwa harta bertambah atau kas bertambah kita catat di sebelah debit. Oke. Maka kita sudah dapatkan jurnalnya. Jurnalnya adalah kas bertambah di sebelah debit dan juga pendapatan bertambah di sebelah kredit. Kas di sebelah debit, pendapatan di sebelah kredit dengan nominal 3 juta rupiah. Nah, sekarang kita ke transaksi berikutnya. Dibeli perlengkapan Rp500.000 dan juga peralatan senilai Rp25 juta secara kredit. Nah, coba yuk kita analisis bareng-bareng. Kita masuk ke step yang pertama, yaitu anak, analisis akun. Dibeli perlengkapan dan peralatan secara kredit. Nah, teman-teman ingat ya bahwa kita menggunakan sistem double entry bookkeeping. Artinya setiap transaksi yang kita catat itu minimal akan mempengaruhi 2 akun. Minimal mempengaruhi 2 akun. Nah, kalau dia mempengaruhi 3 akun boleh nggak? Kalau mempengaruhi 4 akun boleh nggak? Jawabannya adalah boleh ya, karena minimal adalah mempengaruhi 2 akun. Satu akun dicatat di sebelah debit dan satu akun dicatat di sebelah kredit. Maka ketika dia mempengaruhi lebih dari 2 akun, maka itu boleh-boleh saja asalkan jurnalnya benar dan nominal yang dicatat itu nantinya antara debit dan kredit harus balance. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke transaksinya. Dibeli perlengkapan dan peralatan secara kredit. Yuk kita masuk ke tahap yang pertama yaitu anak, analisis akun. Dibeli perlengkapan. Berarti yang pertama kita punya akun perlengkapan. Dan peralatan. Berarti yang kedua kita punya akun peralatan. Yang ketiga, secara kredit. Nah, secara kredit itu artinya kita nggak bayar secara langsung tunai, tapi kita menggunakan utang. Sehingga yang ketiga kita punya akun utang. Oke, jadi di sini di transaksi kali ini kita punya 3 akun ya. Ada akun perlengkapan, ada akun peralatan, dan juga akun utang. Nah, kalau sudah melakukan step pertama, anak, analisis akun, maka kita bisa lanjut ke step yang kedua, yaitu takur, menentukan posisi bertambah atau berkurang dari suatu akun. Dibeli perlengkapan. Nah, berarti di sini posisi perlengkapan kita jadi bertambah karena kita beli perlengkapan. Kemudian yang kedua, dibeli peralatan. Berarti sama, peralatan juga posisinya jadi bertambah. Oke, secara kredit berarti tadi kan kita pakai akun utang. Apakah sebelumnya kita punya utang? Tidak. Dengan adanya transaksi ini, kita jadi punya utang. Sehingga posisi utang kita jadi bertambah. Oke, kita udah selesai 2 step ya, anak takur. Anaknya kita punya akun perlengkapan, peralatan, dan juga utang. Dan takur kita punya posisi perlengkapan bertambah, peralatan bertambah, dan juga utang bertambah. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke step terakhirnya, yaitu finger kode model. Kita coba masukkan satu persatu akunnya ke finger kode model ya. Yang pertama, perlengkapan. Nah, teman-teman ingat penjelasan di awal tadi bahwa perlengkapan ini adalah anak dari harta. Sehingga perlengkapan ketika bertambah itu artinya harta bertambah. Harta bertambah tadi akan kita catat di sebelah debit. Oke, betul sekali. Jadi kita udah dapat bahwa perlengkapan bertambah dicatat di sebelah debit. Kemudian kita ke akun yang kedua, yaitu peralatan. Peralatan dia ternyata juga anaknya harta. Peralatan adalah harta tetap. Nah, harta tetap di sini posisi dia bertambah juga. Harta bertambah juga kita catat di sebelah debit lagi. Gitu ya. Jadi, perlengkapan bertambah di debit, peralatan bertambah juga di sebelah debit. Nah, sekarang kita analisis yang ketiga, yaitu akun utang, dibeli secara kredit. Nah, utangnya di sini posisinya bertambah, karena sebelumnya kita nggak punya utang,
gara-gara beli perlengkapan dan peralatan akhirnya kita jadi punya utang. Sehingga di sini kita masukkan utang ini ke dalam finger code model. Teman-teman masih ingat utang ada di jari yang mana? Betul, utang ada di jari telunjuk. Sehingga utang ketika dia bertambah, teman-teman masih ingat? Betul sekali, utang bertambah kita catat di sebelah kredit. Ya, karena dia adalah 3 kelompok jari yang berdiri. Kalau bertambah kita catat di sebelah kredit. Di sini utang dia ada di jari telunjuk, ketika dia bertambah maka akan kita catat di sebelah kredit. Nah, maka sudah selesai kita dapatkan jurnalnya, yaitu di sebelah debit kita punya akun perlengkapan dan juga peralatan, sementara di sebelah kredit kita punya akun utang. Ya. Berapa nominalnya? Perlengkapan di sebelah debit 500.000, peralatan di sebelah debit 25 juta, dan juga utang di sebelah kredit merupakan jumlah total antara perlengkapan dan peralatan, yaitu senilai 25.500.000 rupiah. Gimana teman-teman? Gampang banget kan ternyata mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Cuma pakai 3 step mudah aja. Anak, takur, finger kode model. Teman-teman sudah bisa mencatat transaksi dengan mudah dan benar ke dalam jurnal umum. Nah, teman-teman, kita sudah selesai menganalisis setiap transaksi dengan menggunakan metode anak, takur, finger kode model. Sehingga ketika kita masukkan transaksi tersebut ke dalam format jurnal umum, maka seperti inilah tampilannya. Gimana? Ternyata belajar akuntansi itu mudah dan menyenangkan, bukan? Dengan menggunakan metode anak, takur, finger kode model, ternyata kita dapat gampang sekali untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal dengan mudah dan benar. Kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut mengenai materi jurnal, pencatatan transaksi ke dalam jurnal menggunakan metode anak, takur, finger kode model, maka teman-teman bisa drop pertanyaan teman-teman ke kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kita ketemu di sana untuk diskusi lebih lanjut. Semoga sedikit informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. See you di video yang lain. Bye.